Imam, Bapak, Ibu, Bruder, Suster, Frater, selamat pagi semuanya. Pada tahun 2013, majalah Time ini adalah majalah yang sangat berpengaruh di dalam dunia. Majalah Time memberikan pernyataan demikian. Majalah Time mengatakan bahwa orang pribadi nomor satu yang berpengaruh dalam sejarah manusia adalah Tuhan Yesus. Majalah Time mengatakan bahwa pribadi nomor satu yang sangat berpengaruh dalam sejarah hidup manusia adalah Tuhan Yesus. Setelah itu ada beberapa di bawahnya ya, Napoleon Bonaparte, kemudian ada lagi Shakespeare, lalu George Washington, Abraham Lincoln dan sebagainya. Mengapa majalah Time berani menobatkan Yesus sebagai pribadi yang punya pengaruh, pribadi yang terbesar? Pasti ada alasannya. Karena Yesus melakukan banyak hal yang bisa berpengaruh dalam hidup seseorang. Dan dalam Injil kita mendengar bagaimana orang dikatakan berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus. Mengapa orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus? Kalau dalam Injil Matius disebutkan dalam khotbah di bukit, banyak orang berduyun-duyun datang kepada Yesus untuk apa? Untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus itu dikatakan bukan seperti pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi dalam kesempatan yang lain, banyak orang datang kepada Yesus. Mengapa? Karena minta penyembuhan. Dikisahkan dalam Injil itu banyak orang yang datang kepada Yesus membawa orang sakit. Orang mengalami mukjizat ketika berjumpa dengan Yesus. Tetapi anehnya ya, dalam Injil pada hari ini Tuhan Yesus itu setelah didatangi orang berduyun-duyun, kok aneh ya? Kok aneh? Anehnya di mana? Ketika dia berhadapan dengan orang-orang banyak, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang itu mundur. Ya. Orang itu nggak ikut Tuhan Yesus lagi. Tetapi Tuhan Yesus nggak mau mengecewakan sesungguhnya. Ya. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya ketika dia mengajar. Tuhan Yesus itu menunjukkan kasih-Nya ketika dia menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya ketika dia membebaskan orang dari kuasa kejahatan. Tetapi Yesus mengatakan pada hari ini sesuatu yang bisa membuat para murid itu takut ikut Yesus. Ya. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus itu ingin menarik orang-orang bukan hanya menjadi sekedar pengagum Yesus. Bukan hanya sekedar datang kepada Yesus, oh luar biasa Yesus itu. Luar biasa, dia orang nomor satu. Tidak, Yesus mengasihi semua orang. Yesus itu mengagumkan. Tetapi Yesus itu tidak mau orang sampai kepada kekaguman. Mengapa? Karena Yesus ingin menarik orang itu lebih dalam untuk mengenal Yesus, untuk masuk di dalam kasih yang lebih dalam. Tuhan Yesus mau mengajak orang untuk tidak hanya sekedar menjadi pengagum, tetapi murid Yesus. Tuhan Yesus menyebutkan beberapa syarat orang untuk menjadi murid Yesus. Pertama, Yesus ada 3 syarat. Syarat pertama, orang yang mau menjadi murid Yesus itu harus mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, termasuk keluarga. Bukan berarti Yesus tidak mau supaya kita membenci keluarga dalam sabda pada hari ini. Bukan. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa yang menjadi prioritas itu haruslah Tuhan Yesus. Ada satu kisah dari Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina Siena ini adalah seorang gadis yang diminta oleh orang tuanya untuk menikah. Ya. Pada suatu ketika ibunya minta Katarina. Di sini ada Suster Katarina ya. Katarina, kamu potong dong rambut kamu. Ya. Kenapa?
Supaya banyak laki-laki yang tertarik sama kamu sehingga kamu kawin. Gitu kan. Mamanya bilang gitu. Tetapi, salah. Katarina, kamu itu menghias diri lah ya. Ya, kalau bahasa sekarang ke salon gitu kan, manicure, pedicure ya. Ayo. Tapi Katarina nggak mau. Ya. Malah dia mencukur rambutnya. Ya. Mengapa? Karena dia ingin masuk jadi suster. Ya. Orang tuanya melarang. Satu lagi Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas ini orang yang mau jadi imam, tetapi keluarganya melarang. Lalu apa yang dilakukan oleh keluarganya? Santo Thomas Aquinas ditangkap, ya, lalu dimasukkan ke dalam rumah mereka. Ya. Supaya apa? Supaya jangan masuk jadi imam. Ya. Dan bukan itu saja, keluarganya itu membawa pelacur, ya, membawa wanita penghibur untuk menggoda Santo Thomas Aquinas. Ya. Supaya apa? Supaya Santo Thomas Aquinas nggak jadi imam. Tetapi menarik, apa yang dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas, di rumah itu pada saat itu ada obor, dan dia kejar pelacur itu. Ya. Dia kejar pelacur itu dengan obor itu. Ya. Keluar kamu, ya. Keluar. Ya. Lalu dia buat, setelah itu keluar, dia di pintunya itu dia buat tanda salib. Dia katakan, ini rumah Tuhan. Nggak tahu saya para frater dan suster ini ada yang dilarang nggak? Atau disuruh kawin gitu kan? Nggak tahu juga ya. Mungkin ada juga ya. Tetapi bukan berarti patah hati lalu masuk jadi frater suster. Itu kan lain soal ya. Tetapi ini juga bisa diterapkan dalam diri orang-orang yang mau jabatannya tidak naik. Ya kan? Yang gajinya nggak naik-naik asalkan saya tetap Kristen. Ya. Asalkan saya tetap ikut Tuhan Yesus meskipun pangkat saya nggak dinaik-naikin, tetapi saya mau ikut Tuhan. Gak apa-apa, biarin. Yang penting saya setia kepada Tuhan. Meskipun saya disingkirkan di dalam keluarga, ada kisah-kisah di mana orang disingkirkan, kamu bukan keluarga saya karena kamu Kristen. Ada kisah-kisah demikian. Orang yang disingkir dalam keluarga, di dalam perusahaan, di dalam masyarakat karena Kristen, karena pengikut Yesus. Orang-orang inilah yang mengutamakan Tuhan. Yang mengutamakan kehendak Tuhan. Yang gak mau diajak buat dosa, ya. Yang gak mau diajak konspirasi di dalam perusahaan. Gak mau diajak konspirasi melakukan kejahatan di dalam masyarakat. Ya. Karena Tuhan Yesus. Poin yang kedua adalah mereka harus menyangkal diri. Memikul salib dan mengikuti Yesus. Sekali lagi Yesus itu enggak mau mengecewakan orang-orang yang ikut dia. Enggak. Tuhan Yesus enggak mau mengecewakan. Tuhan Yesus mengasihi. Tetapi inilah jalan yang harus ditempuh. Tuhan Yesus sendiri dalam Injil itu kan setelah dia melakukan karya-karyanya, dia pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk disalibkan. Apakah itu? Nah, seringkali kita berpikiran begitu manusiawi sehingga mengatakan bahwa salib itu jahat, salib itu jelek. Ya memang pada saat itu ya sampai sekarang pun ya salib itu jahat karena itu adalah tempat hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi inilah poin yang ketiga. Ya. Poin yang ketiga, kita perlu percaya bahwa rencana Tuhan itu bukanlah rencana kita. Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Dikatakan dalam kitab Yeremia dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Meskipun secara manusiawi kita katakan itu rancangan kecelakaan. Tetapi cara berpikir Tuhan itu berbeda dengan cara berpikir kita. Kebijaksanaan Tuhan itu melampaui kebijaksanaan kita. Di dalam Yesaya dikatakan demikian.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan itu melampaui pemikiran kita, melampaui kemanusiaan kita. Berkorban demi Yesus itu adalah rancangan Tuhan. Mungkin bagi orang-orang lain itu adalah sebuah kebodohan. Mungkin bagi orang lain itu adalah batu sandungan. Untuk apa berkorban untuk Yesus? Untuk apa meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus? Untuk apa dianiaya demi Yesus? Untuk apa menderita demi Yesus? Untuk apa miskin demi Yesus? Untuk apa tidak kawin demi Yesus? Untuk apa taat demi Yesus? Tetapi bagi Tuhan, bagi kita yang mau percaya, inilah jalan Tuhan, rencana Tuhan. Kalau demikian, apakah tidak boleh mencari berkat atau mukjizat melalui Yesus? Apakah tidak boleh mohon penyembuhan? Apakah tidak boleh mohon berkat-berkat jasmani? Ya tentu saja boleh. Karena Tuhan Yesus juga memerintahkan para murid untuk melakukan tanda-tanda mukjizat. Untuk apa? Ya supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nabi Musa itu di tanah Mesir itu mengadakan banyak mukjizat bagi bangsa Israel. Untuk apa? Supaya bangsa Israel itu percaya kepada Musa, mau ikut Musa sehingga mereka itu mau meninggalkan tanah Mesir, perbudakan di sana untuk masuk dalam tanah terjanji. Demikian juga kita bisa minta mukjizat. Kita bisa minta berkat. Kita percaya Tuhan mengasihi kita. Tujuannya apa? Ketika kita membuka diri dan sungguh mohon dan berkat itu diberikan, kita percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat kita. Dia akan membawa kita, membebaskan kita dari segala dosa dan masuk ke tanah terjanji. Maka ikut Tuhan itu bukanlah ikut tanpa upah. Tidak. Tuhan bukanlah diktator yang memaksa kita kerja keras. Oh kamu harus mewartakan aku. Kamu harus melakukan ini, melakukan ini. Aku tidak akan memberikan upah. Yang penting kamu kerja. Memang kita perlu kerja tanpa pamrih. Tetapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan Yesus mengatakan setiap pekerja berhak mendapat upahnya. Dan dalam kesempatan yang lain Tuhan Yesus berkata, barang siapa meninggalkan segala sesuatu karena kerajaan Allah, dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Jadi Tuhan pasti memberikan upah bagi kita yang sungguh-sungguh mengikuti Dia, menjadi murid Dia, berlipat ganda di dunia ini dan juga hidup kekal di masa yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita diundang untuk tidak sekedar menjadi pengagum, hadir. Tetapi lebih daripada itu, kita diundang untuk menjadi murid. Karena melaluinya kita akan mengalami kasih Allah yang lebih besar. Jalan-jalan Tuhan ini tidak terselami oleh pikiran manusiawi. Tetapi barang siapa mau mengikutinya, akan menemukan jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan dalam dunia ini akan mulai kita alami. Hingga pada saatnya, pada kepenuhannya, sesudah kita wafat meninggalkan dunia ini dan hidup bersatu dengan Tuhan Yesus.